Tawadhu itu Bapak Ibu cara kita berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Kalaulah tawadhu itu cara berkomunikasi, berdialog dengan Allah, itu artinya bahwa hubungan kita dengan Allah itu betul-betul adalah rapat, adalah tidak ada namanya hijab dan tabir. Kalau ada hijab dan tabir, terhalangnya kita berdialog dengan Allah itu bukan karena Allahnya, tapi karena di dalam hati kita itu masih ada penghalangnya. Makanya Allah katakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah wahai jantung hatiku, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada namanya hijab, tidak ada namanya tabir dan tembok pemisah. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada hijab dan tembok pemisah, itu sebenarnya adalah hatinya yang ada di dalam dadanya. Jadi bahasa syariatnya, kalau hati kita itu ada penyakit, lalu kita tidak buang penyakit yang ada dalam hati tadi, maka sulit bagi kita untuk menerima hidayah dan petunjuk Allah. Satu contoh, misalnya ibu punya ayam satu kandang, ibu suka pelihara ayam. Ayam itu biasanya jam 5:30 udah masuk ya. Rupanya jam 5 lebih dahulu musang masuk ke dalam kandang ayam tadi. Musang tahu ibu? Nah, ketika musang lebih dahulu masuk ke dalam kandang ayam, kira-kira menurut ibu, mau nggak ayam ibu itu masuk ke dalam kandangnya? Apa sebabnya? Karena ada musang di dalam. Karena ada musang dalamnya. Sekarang, bagaimana cara ibu mensiasati supaya ayam itu masuk ke dalam kandangnya sesuai dengan jadwalnya? Diusir musangnya, dikeluarkan musangnya. Kalau musangnya diusir, dia keluar dari kandang ayam tadi, insya Allah ayam itu akan masuk ke dalam kandang, karena yang ditakutinya tidak ada, musang tidak ada lagi masuk di dalam itu. Ini contoh kias, maksudnya antara hati dengan petunjuk Allah itu sama seperti musang dengan ayam tadi. Apabila hati kita ini banyak musang di dalamnya, ya, adalah ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sok-sok, onge, gibah, itu sebenarnya adalah musang. Selagi itu ada bercokol, berkeliaran di dalam hati, maka sulitlah bagi hati ini akan menerima hidayah dan petunjuk Allah. Karena ada musang di dalamnya sebagai hijab, sebagai tabir. Lalu bagaimana jalan ibu supaya hidayah Allah itu masuk ke dalam hati? Diapakan musang itu? Diusir, dibunuh pakai pidong. Kalau musang yang berkaki 4 bisa dibunuh, bisa diusir. Tapi ini bukan yang musang berkaki 4, musang yang berkaki 2. Adalah sifat manusia yang memiliki sifat musang tadi, sifat ujub. Jadi cara mengusirnya, sifat musang yang ada di dalam hati, musang yang berkaki 2, ini yang diajarkan oleh Nabi. Likulli shay'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih hati tidak lain adalah zikir kepada Allah. Jadi apapun zikir yang kita baca dan kita lafazkan secara bahasa syariat, tetap tanamkan dia ke dalam hati. Supaya apa? Zikir itu ada faedah dan pengaruhnya. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir hati itu akan menjadi tentram. Ketika hati itu menjadi tentram, ketika itu pula lah hati itu merasakan bersama Allah dari itu. Pada saat itu Allah beri jawabannya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi may yasha. Barang siapa hatinya telah benar beriman kepada aku, hatinya betul-betul dah patuh kepada aku, dah jinak kepada aku, tak ada musang lagi di dalamnya, tak ada ujub lagi di dalamnya, yahdi qalbahu. Maka aku yang beri hidayah dan petunjuk ke dalam hatinya. Bagaimana aku beri hidayah petunjuk kepada Allah? Yahdillahu linurihi may yasha.
aku akan menanamkan nur rahasia diriku ke dalam hatinya itu. Inilah kata Nabi, iza dakhala qalban nur infasaha wansaraha. Apabila hati kita itu telah masuk nur Allah, hati itu akan menjadi lapang, merasakan kehadiran Allah bersama kita. Itu caranya. Yang kedua, dalam bertawajuh, ya, tentu ada kefiat dan caranya supaya kita itu bisa berdialog dan berkomunikasi dengan Allah. Nah, ilmu ini kalau Bapak Ibu dapatkan, insya Allah ya kita rupanya tidak sendiri rupanya. Walaupun kita di rumah sendiri bahasanya, tapi kita bersama Allahnya. Makanya kita sanggah Nabi, kun ma'allah. Hiduplah kamu selalu bersama Allah. Mati bersama Allah, sehat bersama Allah, sakit bersama Allah. Memandang bersama Allah, berjalan bersama Allah. Kalau kita sudah bersama Allah, inilah memantapkan keyakinan kita, innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu beserta diri kita, bagaimanapun keadaan dan situasi kita. Di mana ada kamu, di situ ada aku, kata Tuhan. Jadi berdialog ini kita sampaikan. Nanti Ibu ya, kita akan buka rahasianya. Andai kata nanti tidak dapat kita bisa, andai kata jangan kita sangka kepada Allah, tak boleh pula sangka buruk kepada diri. Dia masih kotor hati guna. Masih ada nak musang, jangan. Kenapa? Fa innal malaikatu ya'manuna ma taqulun. Allah itu, malaikat itu selalu mengaminkan apa yang kita ucapkan. Nah, kalau kita bilang hatiku masih banyak musangnya, iya betul dah tuh. Padahal kita ini sedang berjalan untuk menemui Allah. Kalau kita sedang berjalan menemui Allah, maka hati kita itu sudah dibersihkan Allah. Itu Allah yang tarik. Kalau Allah tak tarik batin kita, tidak ada keinginan kita untuk curhat dengan Allah. Kita dah berjumpa dengan Allah, dah bertemu dengan Allah, tinggal curhatnya lagi. Nah, ini saya ajarkan. Ya, sekiranya mantan nanti ada yang nggak dapat, ya, bukan Allah tuh tak memberi petunjuk, tetap Allah beri petunjuk, tapi Allah selalu membimbing dan melatih kita dengan cara berzikir. Fazkuruni azkurkum. Kalau kamu selalu ingat aku juga selalu ingat akan dirimu, kata Allah. Itu bahasa syariat. Kalau bahasa hakikatnya, Allah lebih dahulu ingat akan diri hambanya ketimbang hamba lebih dahulu ingat akan diri Allah. Kalau Allah lebih dahulu mengingat akan diri hambanya, itu artinya karena Allah lebih dahulu ingat, disitulah kita bisa ingat Allah. Contoh, ibu di sini duduk sama Ustadz dengan jemaah di sini. Lalu ketika ibu duduk di sini, teringat ada kawan. Sebenarnya secara hakikat, kawan itu lebih dahulu dia ingat akan ibu.